Role model waktu Kapolda Kalteng sedang kunjungan di sekolah luar biasa di Tamiang Layang. Tahu kan di mana, dengan siapa, ada apa, langsung dimatikan. 24 jam dan bebas pulsa. Tapi nomornya sering terblokir. Karena lupa. Udah pernah diisi ya. Pernah diisi lagi. Bahwa polisi itu ada dan selalu siap sedia 24 jam melayani masyarakat. Barito Pos, Barito Timur Police Discussion Series. Halo, bertemu lagi dengan saya Butet Fumas di Bartim Pos, Barito Timur Police Discussion Series. Tarsmat saling ngempong. Hari ini ada yang baru, kita bersama dengan Pamapta Polres Bartim kepada Bapak Gerardus Renaldi Situmorang dan juga Pak Misran. Ya, ini ada yang baru di tahun 2025, yakni adanya Pamapta di Kepolisian Republik Indonesia. Kita hari ini mengupas bagaimana apa itu Pamapta dan juga hal-hal yang belum diketahui oleh masyarakat terkait Pamapta itu. Ya, baik Pak Gerardus, selamat siang. Selamat siang. Ya, Pamapta itu sendiri apa Pak? Pamapta itu sendiri singkatan dari perwira Samapta ya. Samapta ini dalam bahasa Sanskerta berarti keadaan siap sedia dan waspada. Ini tuh diinterpretasikan dalam Polri bahwa kita akan selalu siap sedia dan selalu waspada dengan penuh kesiapsiagaan. Oke, begitu. Kemudian dengan tupoksi Pak, tupoksi Pamapta ini seperti apa? Kalau tupoksi Pamapta sendiri itu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan perkara ringan, kemudian mengkoordinasikan terkait piket yang ada di Polres. Oh, berarti Penerimaan laporan. penerimaan laporan masyarakat, pengaduan dan lain-lain. Kemudian ini sepertinya nih ada yang berbeda. Oh iya, kita kenalkan ini Pak Gerardus kemarin menjadi role model waktu Kapolda Kalteng sedang kunjungan di sekolah luar biasa di Tamiang Layang bersama Pak Gubernur, betul. Dan memperkenalkan Pamapta dan juga kelengkapannya. Kira-kira kelengkapan ini apa aja nih Pak? Oh, ini ada yang pertama body cam ya, Mbak. Ini tuh buat mendokumentasikan setiap ketika kita berkegiatan di lapangan agar semua terdokumentasi dengan baik. Kemudian untuk ada HT ini Mbak, HT itu untuk komunikasi ya. Komunikasi. Kemudian ada tongkatnya ya? Oh iya, ada tongkat. Ini juga namanya baton. Stick ya. Baton stick. Dan kemarin kayaknya bisa nyala Pak. Oh iya, ini yang senternya juga. Senternya juga. Nah, jadi kalau misalnya Kalau gatur malam hari ya Pak ya. yang membutuhkan penerangan ketika malam hari, kita juga udah siap. Jadi Pamapta ini kan sebenarnya dulu ya, di zaman dulu katanya zaman Priscila dan juga Bang Misran kayaknya belum ada gitu kan. Jadi ini dulu katanya pernah ada dan muncul kembali. Kira-kira yang mendasari muncul kembali itu apa? Kalau misalnya dasar muncul kembali Pamapta ini, karena kan sekarang tantangan di tengah masyarakat yaitu kehadiran polisi di tengah masyarakat. Jadi untuk memberikan respon yang cepat dan respon cepat dan responsif lah terhadap laporan-laporan masyarakat. Jadi kan tadi sebelumnya kan SPK ya, Iya, kan SPK ya kan. Nah, karena zaman sekarang itu kan zaman serba cepat, zaman digitalisasi, kemudian zaman teknologi informasi juga cepat kan, jadi masyarakat tuh butuh polisi yang modern, butuh polisi yang lebih cepat responnya. Jadi dibentuklah Pamapta ini sebagai pengganti kanit SPKT yang sebelumnya itu. Karena Pamapta ini tugasnya tidak cuma memastikan pelayanan administrasi di Polres Bartim, tapi juga memastikan menjangkau masyarakat secara luas. Berarti hadir dan melayani di tengah masyarakat. Benar sekali. Betul sekali. Kemudian mungkin sudah banyak yang dilakukan. Semalam saya lihat ada quick respon dalam penebangan pohon ya. Ada pohon yang tumbang, kemudian oh ya, iya. Iya, kebetulan kemarin kan ada sempat pohon tumbang. Kemudian ketika kita lagi patroli itu kita melihat pohon tumbang, kemudian langsung kita hubungi untuk piket sabara. Kalau di
fungsi sabar itu sendiri kan lengkap untuk perlengkapan untuk apabila ada tumbang, ada sensornya di situ, ada anggota yang juga bisa membawa, kemudian motong pohonnya itu loh. Nah, kemudian ya udah, akhirnya kemarin ketika kita lihat, oh ada pohon tumbang, sebelum laporan dari masyarakat kita udah datang ke sana dulu karena kebetulan kita lagi patroli melewati jalan tersebut di jalan 45 ya. Oh, berarti ketika ada upaya preventif yang patroli itu ternyata di situ ada gangguan jadi langsung saja meluncur ke situ. Makanya ada pamokta itu kan sebenarnya gara-gara itu ya Mbak. Yang sebelumnya dijadikan sebagai kita hanya menerima laporan di ruangan, hanya menerima laporan dalam ruangan. Sekarang kita jemput bola gitu ya. Bola seperti kayak bahasa sekarang kita jemput bola. Jadi setiap ada permasalahan di masyarakat, jadi kita langsung hadir di sana. Jadi seperti itu Mbak. Kemudian ini kan berarti sudah beberapa kali berarti kan ini sudah berjalan berapa bulan? Sekitar satu bulanan. Iya, sekitar 2 bulanan lah. Berarti Sekitar 2 bulanan. sudah sekitar 60 harian sudah melaksanakan kegiatan Pamapta. Kira-kira tantangan yang sering Pamapta rasakan dan seperti apa laporan masyarakat, mungkin ada kendala apa atau seperti apa? Terkendala itu biasanya dari keadaan geologis juga kadang-kadang, kemudian faktor sinyal juga Mbak. Kadang masyarakat itu melapor, dia buru-buru nelpon, ngomong kita kan, tapi kita tuh minim informasi gitu. Dia setelah memberitahukan di mana, dengan siapa, ada apa, langsung dimatikan. Kita menghubungi ulang, kadang nggak bisa. Kayak misalnya contoh nih Mbak, kayak misalnya, laporkan saya ada di komplek perumahan Pondok Indah. Nah kan kita tidak mengerti untuk di komplek itu Kan tuh luas. nomor yang rumah yang mana, nomor berapa. Lokasi tepatnya gitu Lokasi ya. tepatnya. Dan seperti apa ceritanya gitu ya. Jadi kita pun sekarang kan Pamapta itu dituntut untuk respon cepat kan, mengambil kebijakan itu harus cepat gitu kan, untuk menyelamatkan seseorang ataupun menanggapi laporan masyarakat tersebut. Nah sedangkan kita informasi itu minim kadang-kadang, cuman banyak juga sih kadang informasi yang sudah kompleks kita datakan seperti itu. Jadi kita mudah meluncur ke TKP, langsung evakuasi kalau misalnya ada korban atau langsung menolong saja seperti itu. Oh iya, Mbak, dari tadi kita ngomong tentang lapor masyarakat. Ya sebenarnya sekarang tuh sudah ada Mbak, namanya 110, bahwa apabila kita memerlukan bantuan kepolisian, memerlukan hadirnya polisi di tengah masyarakat dalam hal apapun, sebenarnya bisa menelpon kami. Karena di layanan 110 ini itu 24 jam dan bebas pulsa. Banyak orang-orang yang menanyakan ketika saya melaksanakan patroli biologis ke pasar, entah saya melaksanakan ke sekolah-sekolah, banyak tuh pertanyaan dari masyarakat bahwa apakah berbayar? Bagaimana bila tidak memiliki pulsa gitu? Karena kan zaman sekarang orang-orang kan lebih punya kuota daripada pulsa, ya kan? Sampai nomornya sering terblokir. Karena lupa, kita pernah diisi, pernah diisi lagi, ya kan? Nah makanya itu saya ingin menghimbau pada masyarakat, terutama di Barito Timur, bahwa apabila memerlukan bantuan kepolisian atau menghubungi 110, layanan tersebut bebas pulsa dan 24 jam. Ya, jadi informasi juga harus disampaikan detail agar Pamapta bisa mengetahui titik lokasi dan juga informasi terkait kejadian dari masyarakat itu tersendiri. Kemudian begini, ketika teknisnya untuk menghubungi 110 itu apakah langsung Pamapta atau ada koordinasi dengan lintas fungsi atau satuan unit lain di Polres Barito Timur? Jadi begini Mbak Pris, call center 110 itu sudah ada piket tersendiri. Oh, punya piket tersendiri setiap hari? Setiap hari. Setiap jam, setiap waktu lah. Jadi 24 jam tuh standby piket call center 110 itu. Jadi misalnya masyarakat menelpon ke call center 110, itu piket tersebut akan meneruskan ke Pamapta. Karena di sana di ruangan Pamapta itu lengkap semua piket fungsi. Oh, berarti sudah ada ruangan Pamapta. Luar biasa. Perasaan cuma pos batin ya enggak? Yang ada Katanya sih itu ya. yang sudah duluan start bikin ruangan khusus buat Pamapta dan juga beserta piket fungsi. Di situ lengkap semua, ada piket intel, ada piket reserse, piket satlantas juga semua lengkap di situ. Bagaimana kesiapan Pamapta untuk menghadapi situasi darurat di lapangan? Seperti itu. Kalau misalnya kesiapan Pamapta sendiri itu
Pamamta itu selalu siap ya, 24 jam kita itu terdapat piket, dimana piket ini 12 jam masa piketnya. Jadi jam 8 pagi sampai jam 8 malam, kemudian dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Untuk mengenai kesiapan apabila terjadi kondisi darurat, bahwa setiap pelaksanaan setelah terima piket tersebut, seluruh perlengkapan yang Pamapta miliki maupun setiap fungsi yang piket itu diserah terimakan dan wajib dicek. Sehingga ketika memerlukan situasi yang darurat tadi, jadi peralatan sudah siap lah. Menyikapi keadaan darurat ini, sepertinya kemarin kita ada film Pamapta yang mendapat juara 1 ya. Iya. Betul. Juara 1 ya. Itu Misalnya orang-orang bertanya, masyarakat bertanya, kenapa sih harus buat video-video Pamapta? Kenapa sih harus membuat skenario? Bagaimana apabila terdapat kejadian ini, terdapat kejadian itu? Contohnya KDRT, contohnya lagi ada anak yang bolos sekolah, contohnya lagi apabila ada pohon yang tumbang. Itu semua kan kita membuat video tersebut agar ketika masyarakat melihat itu, masyarakat bisa langsung mengerti, oh caranya bagaimana ya ketika saya menghadapi situasi seperti ini. Jadi kita membuat video-video yang sekiranya Menarik kan? menarik dan bermanfaat langsung di tengah masyarakat. Oh, berarti video itu dibuat sebagai penyampaian kepada masyarakat supaya lebih cepat mengerti Dan ya mengerti, maksud dan bagaimana tahap-tahapnya, bagaimana Ya, Apa itu tugas-tugas dari Pamapta? apa saja yang bisa dilakukan ya. Dan bagaimana sih caranya menghubungi Pamapta melalui call center 108. Kita ini melakukan patroli. Ya. Ya, kita pasar, ngambang, baik ke pasar, ya ke warung, ya kita juga mendatangi tempat pakai terminal. Berarti fasilitas perkantoran, fasilitas keramaian. umum yang terdapat keramaian masyarakat situ itu kita langsung datang ke situ sehingga masyarakat ini tahu loh bahwa Kita tuh ada gitu. Bahwa polisi itu ada dan selalu siap sedia 24 jam melayani masyarakat. Oh, sama tak ada, sama ternyata ada. Pawai di sini dan kemarin sudah terlaksana pawai Natal dan kedepannya akan ada beberapa pawai lagi. Nah, hal-hal seperti itulah sebelum dilaksanakannya pawai, kita sebagai Pamapta sebagai langkah pencegahan apabila kita menyampaikan kepada masyarakat sekitar bahwa ini itu memang terkait dengan event tahunan, yaitu untuk merayakan Natal itu sendiri, sehingga jangan sampai ada bahwa ketika pawai terdapat ada gangguan kamtipmas yang terjadi ketika pawai tersebut. Kemudian ke yang terakhir, harapan. Bagaimana harapan Pamapta pada masyarakat Kabupaten Pembesaran Minang Bapis? Harapan kami dari Pamapta Polres Bartim Bapis agar masyarakat Bartu Timur itu menjadi mitra Polri atau mitranya Polres Bartu Timur dalam hal segala macam. Kalaupun ada berita ataupun informasi cepat dikabarkan kepada kita. Ya, karena sekarang Polri dekat dengan Iya, masyarakat. karena memang tujuan Polri itu untuk masyarakat seperti itu. Bagaimana kalau untuk generasi muda, Pak? Oh, kalau untuk generasi muda ya, saya berharap di Indonesia emas di 2045 dapat menjadi generasi yang kreatif, kemudian disiplin dan siap membangun terutama di Kabupaten Barito Timur ini sendiri. Begitu banyak informasi tentang Pamapta, baik dari pengertian, tugas pokok fungsinya, bagaimana pelaporan, dan juga yang terpenting tadi layanan Polri 110. Nah, itu penting itu 110 bebas pulsa yang 24 jam. Nah, betul. Pamapta ada, Pamapta nyata ya. Kemudian ada nih, tidak lengkap kita kalau tidak ada kata-kata hari ini. Apa namanya? Kalau saya pantun aja nih, boleh nggak? Oh ya, boleh. Saya pantun aja nih. Pantun aja. Jalan-jalan ke pasar rawa. Sega. Jangan lupa membeli rambutan. Sega. Kalau mau pergian, tetap waspada. Hubungi Pamapta bila ada hambatan. Iya. 300 lagi. Kalau saya nggak bisa bahas pantun. Jadi saya mungkin akan menyampaikan kata-kata hari ini aja ya. Jadi kata-kata saya adalah kami Pamapta Polres Barito Timur akan senantiasa hadir 24 jam menerima laporan dari masyarakat Barito Timur. Karena setiap laporan dari masyarakat merupakan bentuk percaya terhadap Polri. Mungkin cukup
Itu aja Pak kata-kata hari ini ya. Menyala Pak Mapta. Ya. Oke, terima kasih sudah datang di Pod. Semoga bertemu di lain hari. Selamat siang. Selamat Sampai siang. ketemu lagi Pak Gera Siap. dan juga Pak Misra. Siap, Pak. Jangan jerah-jerah ke Pod. Oke, bye-bye. Sampai bertemu di Pod Bye. lain kali.